Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayati Dandrianza. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait dengan harmonis. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri ada berbagai macam kebudayaan ya, karena Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Nah, dengan populasinya itu mencapai jumlah 200 lebih kurang lebih sekitar 270 jutaan jiwa itu pada tahun 2020. Nah, hal ini menempatkan Indonesia menjadi negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Nah, selain itu, Indonesia ini juga dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya. Sumber daya alam hayati, sumber daya alam berupa mineral dan tambang, dan juga suku bangsa dan budaya. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat sejarahnya, muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini pertama kali ditulis oleh Empu Tantular di dalam kitabnya Sutasoma. Nah, ini menjelaskan bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman. Dan arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri, meskipun berbeda-beda, itu tetap satu. Jadi kalau kita lihat, meskipun budaya di Indonesia ini berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, tapi ada ada persamaan-persamaan yang membuat mereka saling menjadi satu, seperti itu. Nah, lalu kita masuk dalam konsep nasionalisme. Nah, konsep nasionalisme sendiri itu terdapat beberapa perspektif atau aliran. Nah, yang pertama kita lihat dari perspektif modernis. Yang di sini kalau dari perspektifnya melihat bahwa bangsa itu merupakan hasil dari modernisasi dan rasionalisasi. Lalu dicontohkan dalam bentuk negara birokratis, ekonomi industri, dan konsep sekuler tentang otonomi manusia. Lalu ada juga aliran primordialis. Nah, di sini mereka melihat bahwa bangsa itu merupakan sebuah pemberian historis yang hadir dalam sejarah manusia. Lalu yang ketiga perspektif perennialis. Jadi tokohnya ini adalah Adrian Hastings. Jadi dia melihat bahwa bangsa itu tidak hanya muncul saat kehidupan modern saja nih, tapi dia itu sudah ada dari pasca eh, dari masa sebelum periode modern seperti itu. Jadi em, bangsa modern bukanlah sesuatu hal yang baru karena muncul dari periode-periode sebelumnya. Lalu ada aliran terakhir yaitu etnosimbolis. Nah, ini konsepnya dia mencoba untuk menggabungkan ketiga pendekatan yang tadi disebutkan. Nah, aliran ini melihat bahwa kelahiran bangsa pasca abad ke-18 merupakan sebuah spesies baru dari kelompok etnis yang pembentukannya harus dipahamin dalam jangka panjang seperti itu. Jadi kelompok etnis saat ini itu atau apa konsep bangsa itu sudah konsep bangsa itu ada karena merupakan keberlanjutan dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ada berbagai potensi dan tantangan ya dalam keanekaragaman karena secara umum, secara sosial bahwa orang itu akan lebih solid ketika mereka berasal dari tempat yang sama, memiliki kesamaan dan akar yang sama seperti itu. Nah, karena Indonesia ini cukup beragam, maka potensi untuk terpecah belah itu sangat ada sekali seperti itu. Oleh sebab itu perlu kita untuk merawat kebersamaan sehingga kita dapat minimalisir gesekan-gesekan yang ada karena adanya perbedaan tadi seperti itu. Nah, untuk konsep harmonis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rianza. Selanjutnya, di poin 6 yaitu pengertian harmonis.
Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Selanjutnya, pentingnya suasana harmonis. Suasana harmonis membuat kita secara individu menjadi tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas, bekerja, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, ASN harmonis secara umum menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peran ASN harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok ataupun golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Selanjutnya, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan ataupun peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga dapat memiliki sikap toleransi atas perbedaan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Poin terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kita beralih kepada video dokumentasi harmonis di Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung. Video tersebut merupakan salah satu kegiatan harmonis di Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dan tayangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.